Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading ya, untuk doa dan harapanmu yang akan terkabul dalam hitungan hari setelah kalian menonton video ini. Apabila kamu pun mau mengafirmasikan energi positif yang saya sampaikan di sini ya, yang saya bacakan di sini ya. Kalau pingin resonate di kamu sendiri secara full ya, personal reading dibacakan minta dibacakan ya secara pribadi. Caranya ya kontak saya aja di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini, bagian atas atau bagian bawah ya. Konsultasi pribadi berbiaya via WhatsApp. Silakan di chat aja ya. Tanya-tanya dulu harganya berapa, baru kita mulai. Kalau kamu sudah siap dengan harganya, karena murah aja ya, kamu sudah siap, baru kita lakukan pembacaan personal. Ini bottom of the decknya, kayaknya di sini deh. Jadi tanya-tanya dulu harganya. Mau tanya soal apa? Masalah karir, cinta maupun keuangan, terserah. Ditanya-tanya aja. Bebas ya. Maupun hal-hal magic sekalipun, silakan. Jangan ragu-ragu. Masalah si pribadi apapun bisa dibongkar di sini. Karena tanpa kalian bongkar juga bisa saya korek. Asalkan kalian jujur ya, supaya kita menemukan solusi itu harus jujur. Kalau saya udah korek-korek tentang masalah kalian tuh dijawab jujur, jangan disembunyikan biar kita menemukan solusi. Karena tetap terbaca itu energinya. Perihal magic pun walaupun tersembunyi tetap akan terkuak, karena itu tentang energi ya. Oke. Bottom of the decknya. Oke, kemudian kita minta bantuan untuk menambah keakuratan pembacaan saya dari toples ajaib ini ya. Kita minta 3 kartu aja. 3. Oke, pas 3 ya. Kaulah segalanya. Wow, kamu akan menjadi segalanya guys. Bintang-bintangku. Wah, kamu akan menjadi bintang dong, mencapai bintang dong. Ini pendamaian diri. Wah, kamu akan makin damai hidupnya. Kemudian kita minta dari kartu intuisi, adakah pesan semesta yang spesial untuk dirimu? Kita minta 4 ya. Oke, mari kita baca ya. Pertama, di sini kamu orang yang kamu tuh sekarang energinya tuh saya lihat kamu sudah fokus sama hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menaikkan value, hal-hal yang meningkatkan kualitas diri ya, menambah ilmu pengetahuan, mengasah wawasan ya, menambah wawasan, memperluas wawasan ya, mengasah skill ya. Dan kamu sudah menjadi pribadi yang self love ya, sudah mencintai diri sendiri, sudah fokus sama diri sendiri, sudah bisa membahagiakan diri sendiri ya. Dan kamu mengapresiasikan diri kamu ya. Lalu di sini kamu lebih suka mencari hal-hal yang memotivasi diri ya, karena ya sepertinya kamu sedang haus motivasi untuk mensupport energi kamu supaya bisa mencapai apapun harapan dan keinginan kamu ya, baik secara karir, keuangan maupun masalah kebahagiaan cintamu ya.
Beberapa dari kalian sedang menginginkan perkawinan, pengesahan hubungan ya. Oke. Kaulah segalanya, bintang-bintangku, pendamaian diri. Beberapa dari kalian ini sedang pingin sembuh ya. Ini bottom of the deck-nya, sedang ingin memulihkan diri sendiri ya. Healing from heartbreak ya, freedom from toxic ya. Kamu ingin melepaskan diri dari orang toksik atau hal-hal toksik ya. Relationship or addiction. Pokoknya kamu ingin melepaskan diri dari hal-hal yang melekat, tentang kemelekatan, tentang ketoksikan ya, atau tentang kecanduanmu pada hal-hal yang negatif, hal-hal yang ya ujung-ujungnya ya negatif lah, menyakiti, melukai, mengecewakan, menyedihkan. Itu sudah kamu ingin healing dari situ, ingin lepaskan dari situ, ingin memulihkan diri. Kamu sedang berproses untuk memulihkan diri dari luka-luka batinmu ya. Beberapa dari kalian juga mungkin sedang sakit kepikiran karena pikiran ya, harapan yang tidak juga kunjung sesuai harapan gitu. Terlalu banyak mikir sehingga kadang jatuh sakit atau sakit kepala ya. Tetapi beberapa dari kalian ini sering mendapatkan mimpi nantinya ya, mimpi-mimpi yang menunjukkan, memberikan petunjuk untuk kamu menemukan jalan keluar atau titik terang, supaya kamu lebih mudah memulihkan dan masuk ke kehidupan baru yang lebih menyehatkan jiwa, batin, dan fisik ya. Kemudian di sini kamu menemukan keseimbangan ya. Ya, kamu lebih banyak membaca, menulis. Di sini kamu akan mendapatkan banyak inspirasi. Ya, kamu sedang mencari inspirasi ini, motivasi ya, supaya membantu dirimu pulih, membantu dirimu bangkit. Di sini kamu tuh kayak ada trust issue. Kamu ingin melepaskan trust issue kamu. Kamu ingin saya lihat di sini energi kamu tuh kayak lebih ke apa ya, meningkatkan keimanan lagi, mencari sesuatu yang bisa kau yakini ya, pendalaman iman, pendalaman spiritual ya, pendekatan spiritual. Dan itu sangat membantu kamu untuk pulih dari segala hal-hal toksik. Kamu bisa melepaskan diri karena spiritual itu sangat membantu kamu bisa healing, bisa memulihkan diri, bisa melepaskan diri dari hal toksik dan orang toksik, dan tidak lagi ada kemelekatan masa lalu yang toksik yang membuat kamu cenderung muram ya, bermuram durja. Kamu tidak lagi mau bergantung kepada siapapun, nggak mau berekspektasi pada manusia. Kamu lebih cenderung ke spiritualitas, mengharapkan hanya kepada Tuhan. Tadinya kamu nggak fokus karena sering didistrak oleh hal-hal negatif, sekarang kamu udah jadi fokus ya. Bagus. Kamu akhirnya menjadi pribadi yang lebih self love, lebih fokus sama diri sendiri, fokus sama hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu sendiri, fokus untuk sering-sering healing kan pikiran kamu, membuat hati bahagia, membuat jiwa dan raga sehat, membuat pikiran jadi tenang ya. Kamu mengapresiasikan diri ya, dan kamu senantiasa memotivasi diri. Kamu akhirnya, beberapa dari kalian yang mencari jodoh, kamu akan menemukan jodoh. Kamu yang ingin berkomitmen, ingin menemukan jawaban dari pasangan kamu untuk serius atau enggak gitu ya. Akhirnya dia mengatakan bahwa dia serius dan bahkan ingin menikah. Untuk kamu yang ingin menikah, yang sudah menikah ya, akhirnya rumah tangga kalian semakin segar ya, kembali segar, karena akhirnya dia menyadari ya, dia merenungi, pasangan kamu ini merenungi. Setelah dia melakukan kesalahan-kesalahan, dia merenungi tentang kesalahannya dan ingin introspeksi dan ingin memulihkan keadaan, membuka lembaran baru lagi dengan kamu. Itu kalau dalam hal cinta. Kalau dalam hal pekerjaan, kamu tuh sudah mulai pulih dari hal-hal yang menjadi traumatik
hal-hal yang mengecewakan, kamu sudah tidak lagi berekspektasi lebih, kamu hanya fokus aja tuh mengasah skill, memperdalam lagi fokus kamu ya, mengasah lagi keahlian kamu ya, sehingga kamu membuktikan diri. Dan ya beberapa kalian perbanyak eksplorasi, belajar hal baru ya, menambah wawasan, sehingga kamu di sini akhirnya mendapatkan posisi yang sesuai dengan skill kamu, bakat kamu ya, gitu. Akhirnya hasil yang kamu dapatin ini ya, kamu kayak diapresiasi gitu ya, kamu dikenal, kamu dijunjung tinggi, kamu akan dihargai, kamu akan dipanuti ya. Ya, seperti itu. Kamu menjemput bintang-bintang kamu. Akhirnya kamu mendapatkan posisi yang kamu inginkan. Akhirnya kamu mendapatkan keberhasilan dalam bisnis kamu. Akhirnya kamu mendapatkan proyek-proyek itu. Ya. Akhirnya kamu sudah, ini cocok ya, ada pendamaian diri ini. Ya, ini kartu ini ada pendamaian diri. Jadi kamu ini juga ada healing heart di bottom of the deck-nya. Lalu kamu di sini ini juga ya, fine balance ya. Kemudian di sini tentang trust ya, berarti kamu sudah spiritualitas banget nih ya sekarang, atau kamu baru mau menemukan itu, sedang mencari itu dan akan temukan nih dalam jangka waktu 1-2 hari ke depan ya, beberapa hari kemudian nih nantinya kamu akan temukan itu. Kamu akan menemukan jati diri, kamu akan menemukan hidup baru, kamu menemukan hidup akhirnya kamu menikmati hidup dengan pikiran yang tenang, karena kamu sudah terlepas dari orang-orang yang toksik, hal-hal toksik dan kemandekan gitu ya, gitu. Jadi secara finansial ya, tadi kan kebahagiaan sudah, cinta sudah, karir juga sudah nih ya, kamu mendapatkan karir yang sesuai dengan keinginan kamu, cita-cita kamu, proyek kamu berhasil ya, posisi kamu naik ya, skill kamu akhirnya diakui ya, kamu diapresiasi ya, bisnis kamu akhirnya lancar gitu. Lalu dalam keuangan ya, kamu punya ya banyak planning yang berhasil nih, ada planning kamu yang berhasil ya, maka tetaplah bersyukur ya. Beberapa dari kalian juga akan sering bermimpi tentang sesuatu yang ketika kamu bangun itu kamu terngiang-ngiang, bahkan sampai sakit kepala. Itu adalah pemberian semesta untuk mempertajam intuisi kamu ini. Itu ada manfaatnya ya. Jadi bersyukurlah, tanggapi aja positif, karena terkadang kalau kita intuisi kita sedang ditingkatkan, dipertajam oleh semesta, oleh Tuhan ya, itu reaksinya ke fisik kita ya, ke tubuh kita tuh pasti ada reaksi. Itu seperti pening ya, kepala pusing, kepala sakit, mata sakit, bagian mata lah, bagian kepala dan mata itu sering sakit. Nah, bukan sering sakit, tapi pada saat kita mendapatkan mimpi tertentu, kadang mimpinya random, kadang mimpinya jelas ya. Kadang kita mimpi tapi kita merasa itu mimpi yang baik, mimpi yang berkesan, tapi kita lupa ceritanya gitu. Itu sebenarnya semesta sedang ya, Tuhan sedang memerintahkan para malaikat untuk mengisi intuisi kita, mengisi kelebihan pada diri kita, supaya kita tuh lebih cerdas, supaya kita tuh lebih tajam intuisinya, supaya kita lebih memiliki kecerdasan untuk melindungi diri ya, untuk membawa diri lebih terarah gitu. Nah, nantinya setelah kamu mengalami hal itu, intuisi kamu makin tajam, insting kamu juga makin tajam, jadi kamu lebih mudah mendeteksi dan mendapatkan ide-ide kreatif, mendeteksi energi-energi negatif dan energi positif, lalu kamu juga akan lebih kreatif dan mendapatkan ide-ide brilian, ide-ide kreatif untuk memajukan taraf hidup kamu, mencapai puncak kejayaan kamu. Maka di sini dianjurkan untuk jangan lupa untuk bersyukur dan lebih spiritualitas lagi ya, supaya kamu nggak dilukai lagi gitu ya, dipermainkan lagi, nggak usah ya. Mari kita cek pesan semesta untuk kamu, untuk apa yang akan kamu dapatkan dalam hitungan hari nanti.
Kita lihat di sini dulu ya pesan semesta. Kartu intuisi ini ya. Lihatlah kaki bayi mungil tak berdaya yang harus kau pelihara. Semangatmu kan berkobar dari naluri. Jadi nantinya kamu itu akan semakin sensitif, akan semakin peka terhadap hal-hal baik ya. Kayak intuisi yang datang tuh membawa kamu menjadi pribadi yang lebih berkasih sayang, peduli, mengayomi ya kepada orang-orang terdekat kamu, terutama orang tua, anak-anak, saudara, ya, teman, ya, siapapun. Kamu lebih memberikan hal-hal yang positif dan menyenangkan, ya, kepedulian, kasih sayang, ya, senyuman gitu. Ya, kamu lebih mengerti perasaan orang gitu. Lebih meningkatlah kamu menjadi pribadi yang baik dan berbuat baik. Ya, kamu bisa merasakan energi orang yang lagi sedih, ya, itu. Dan kamu akan semakin peduli juga berbagi kasih ya. Karena dengan begitu kamu akan merasa bahagia, dengan begitu semangatmu makin berkobar. Ya, dan naluri kamu tuh semakin tajam aja merasakan dan makin peka. Itu ya. Kemudian di sini asah terus skillmu, kamu berbakat menjadi orang sukses. Bersiaplah menjadi pemimpin yang bijaksana. Siapkan mental ya. Kamu nih diberikan mental dan kamu harus persiapkan mental kamu juga ya. Disuruh oleh semesta bahwa mungkin akan ada pesan yang masuk melalui intuisi kamu ya, tentang ini, tentang kamu disuruh untuk mengasah skill kamu lagi. Ya, ketika kamu merasa wah ada yang harus saya baca nih untuk menambah ilmu pengetahuan, saya tertarik nih membaca ini, saya tertarik nih pingin mengasah skill saya tentang hal bidang ini gitu ya. Itu berarti memang intuisi yang masuk ya. Kamu berbakat menjadi orang sukses, makanya tangkaplah ide-ide kreatif itu, tangkaplah inspirasi yang masuk itu, intuisi itu ya. Dan bersiaplah untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Kenapa kamu akan menjadi pemimpin yang bijaksana? Ya, karena kamu sudah mulai peka, kamu sudah mulai peduli, kamu sudah mulai peduli tidak hanya pada orang lain tapi pada diri sendiri. Jadi sudah balance antara kamu ke dirimu dan kamu ke orang lain, maupun kamu kepada setiap masalah, terhadap setiap masalah. Ya. Jadi kamu akan menjadi seorang pemimpin, sosok pemimpin yang akan dipanutin ya, dan mental kamu akan semakin kuat menghadapi berbagai problematika dalam hidup ini, ujian-ujian berat ya, atau hal-hal yang tiba-tiba terjadi tuh kamu nggak lagi kena mental gitu, nggak lagi mudah drop gitu ya, kamu nggak lagi mudah drop. Karena kamu lebih tenang di sini ya, karena di sini ada pendamaian diri ya. Karena spiritualitas kamu yang kamu tingkatkan itu bermanfaat banget ya, menguatkan mental kamu. Di sini ada pesan semesta lagi, kubiarkan kerumitan itu berlarut-larut karena kamu harus paham dulu. Nah, ketika kerumitan yang kamu dapatin itu sudah berlarut-larut banget, sudah lama dan sudah bertubi-tubi kamu dapatin itu sampai kamu udah capek banget ya, sudah sangat kecewa dengan dunia ini, dengan harapan-harapan kamu yang tidak diberi respect ya, tidak ada respect ya dari alam semesta. Kamu ngerasa gitu ya. Sebenarnya Tuhan sedang membiarkan dulu karena kamu harus paham sesuatu. Paham sesuatu itu apa? Ya itu kamu cari sendiri ya. Mungkin ada yang belum kamu pahami dari masalah-masalah tersebut. Mungkin kamu harus membuang ego dulu, kamu tenang dulu, kamu berusaha untuk memahami dulu apa tujuan masalah ini terjadi. Ya fokus kepada tujuan masalah itu terjadi untuk apa gitu. Jangan fokus kepada orangnya ya, tetapi fokus pada tujuan masalahnya itu kenapa harus terjadi, dan solusinya apa gitu. Setiap masalah yang terjadi itu punya tujuan ya, makanya selalu asah skill kamu supaya mengasah wawasan ya, menambah wawasan supaya kamu bisa memandang setiap masalah itu dari berbagai sudut pandang gitu ya. Itu
Jadi kamu harus paham dulu, baru kamu bisa pindah fase, baru kamu langsung dipindahkan ke fase baru di mana kamu tidak lagi merasakan hal-hal rumit itu rumit banget gitu. Tapi kamu bisa menganggap itu, menyederhanakan masalah itu sehingga yang rumit sekalipun kamu menganggapnya biasa aja. Bisa kok ditolerir, bisa kok diselesaikan gitu. Karena orang-orang yang menyikapi dengan tenang masalah-masalah yang datang adalah orang-orang yang bakal merasakan ringan, betapa ternyata masalah itu ringan kalau kita bawa ringan gitu. Tapi kalau kita menganggapnya berat, berarti akan menjadi berat, makin besar, makin membebani gitu ya. Kemudian di sini pesan semesta lagi, buatlah hidupmu unik tanpa terdistraksi oleh kebisingan eksternal, tetaplah produktif. Jadi kamu tuh sudah nantinya kamu akan hidup kamu tuh akan terasa unik ya, karena kamu sudah tidak lagi terdistraksi oleh kebisingan eksternal atau terdistraksi oleh pendapat orang ya, kejadian-kejadian negatif. Kamu secara energi kamu tidak lagi terpengaruh untuk terlarut di dalam energi negatif yang terjadi gitu. Kamu tidak terbawa berlarut-larut dalam energi-energi negatif yang datang, yang ya mungkin saja menyentuh pikiran kamu, mengganggu, mengusik. Itu sudah kamu blok ya. Jadi tidak terusik lagi kamunya, tidak mudah terusik oleh kebisingan eksternal gitu ya. Dan kamu akan semakin produktif, lebih fokus lagi pada dirimu, pada karirmu, pada finansialmu, pada peningkatan hidup, pada hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun gitu. Nantinya kamu akan di-link sama zodiak apa, kamu akan diapresiasi nih ya. Kaulah segalanya, berarti kamu akan mendapatkan apresiasi dari atasan atau dari customer, atau kalau kamu seorang pebisnis kamu akan mendapatkan apresiasi. Kamu menjadi kamu dipercaya gitu, kayak produk-produk kamu tuh laku banget karena akhirnya memang terbukti bahwa produk kamu tuh tidak merugikan dan tidak orang-orang tidak menyesal gitu ya karena hasilnya memang sesempurna itu, sesempurna yang mereka harapkan, sesuai gitu ya. Ternyata produk kamu bagus banget gitu ya. Kamu akan mendapatkan customer yang berlangganan tetap, semakin banyak juga, akan dipromosi juga, diapresiasi ya. Dan kamu akan terkenal, kamu akan dipandang gitu ya. Kamu akan dikenal banyak orang, kamu disenangi tuh, disayangi gitu ya. Bintang-bintangku kamu sudah mencapai, kamu akan mencapai gitu ya. Kamu akan mencapai harapan-harapan dan doa-doa kamu. Jawaban ya, mungkin kalau kamu fokuskan saat ini adalah yang paling utama, yang paling kamu prioritaskan adalah karir, maka kamu akan dapat itu. Kalau yang kamu prioritaskan saat ini adalah kebahagiaan dalam cinta, maka kamu akan dapat itu. Kalau yang kamu prioritaskan sekarang adalah tentang keuangan, maka kamu juga akan mendapatkan itu. Kamu akan merasa hidupmu damai, tenang ya, bahagia, lempem aja gitu, enjoy aja, happy aja gitu ya. Yang gak happy pun kamu buat happy, apalagi memang happy karena sudah balance nih ya. Kita cek untuk kalian akan di-link sama atau sedang di-link sama zodiak apa ketika kamu mendapatkan energi baik ini ya. Doa kalian terkabul, itu kalian yang sedang berdilin dengan zodiak apa ya. Kalian yang akan mendapatkan jawaban atau terkabul doa-doamu dan harapan kamu ini ketika kamu sedang berdilin dengan zodiak apa. Leo, kita
kita ambil 6 aja ya. Taurus, Aries, Cancer, Scorpio, dan Virgo. Untuk yang nggak ada zodiaknya di sini, mari kita cek untuk inisial aja ya. Kita lari ke inisial. Inisial di sini yang saya fokuskan adalah huruf di setiap nama kalian. Jadi bukan hanya di inisial awal ya, huruf awal aja dari nama kalian, tetapi di pertengahan ke, di pinggir-pinggir ke, samping-samping ke, yang jelas pasti dalam nama kalian tuh ada hurufnya yang ada di sini, yang keluar di sini. Oke. Ada huruf E, K, H, ada huruf Z, A, N, U, S, D. Kita geserin aja ya. U, D, bisa di zoom ya, bisa di screenshot dan di zoom. Ada V, ada Q, ada F, ada I, ada G, ada W, ada R, ada P, ada Y, X, dan O. Kemudian angka tanggal lahir atau usia, atau angka keberuntungan, angka spesial. Kalau dari 17 ke atas masuk ke usia, di bawah 31 masuk ke tanggal lahir. Ini juga ada angka spesial dan juga angka keberuntungan ya. Ada angka 2, 26, 10, 45 usia ya. 18, 28, 50, 24, 25, 35 usia ya. 7, 65, 9, 27, 3, 31. Oke. Ada 19. Jadi ini tuh ya. Angka 2 berarti tanggal ya. 7 tanggal, 3 tanggal, 31 ke bawah lah sampai ke angka 2 ini berarti tanggal lahir ya. Kalau usia berarti di atas 17 ya. 18, 28, 24, 25 itu bisa tanggal, bisa usia ya, ngerti kan? Nah, kalau angka spesial semua masuk ya. Angka spesial atau angka spesial itu masuk di tanggal ya. Mungkin angka-angka itu ya, di tanggal sekian kamu bertemu dengan seseorang yang kamu cintai, kamu bertemu dengan orang yang membawa kamu kepada keberhasilan, orang-orang yang positif yang akhirnya kamu terinspirasi ya. Di saat itu, di tanggal itu kamu bertemu dengan seseorang yang menjadi inspirasi kamu, memotivasi kamu, atau seseorang itu mengajak kamu bekerja sama ya gitu. Itu angka-angka spesial. Kemudian atau kamu bertemu ya, pokoknya bertemu dengan orang yang kamu cintai itu di angka-angka tertentu, di tanggal tertentu gitu ya, di tanggal-tanggal yang masuk di sini. Nah, itu yang akan menjadi jodoh kalian. Itu yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan, keseriusan, kelanggengan. Ya. Kalau angka spesial atau angka apa? Angka keberuntungan ya, masuk ke angka kembar. Berarti bisa 50-50 ya, 27-27, 31-31, 10-10, 28-28 gitulah. Kamu cek sendiri. Kalau kamu sering melihat angka-angka yang berulang-ulang, angka kembar yang berulang-ulang, berarti itu sudah tanda-tandanya kamu akan mencapai bintang-bintang dan doa-doa kamu akan terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sama zodiak atau zodiak apa aja. Orang-orang yang terlintas tiba-tiba dalam pikiran kamu ketika kamu sedang menonton video ini, berarti orang-orang itu yang sedang diberikan petunjuk oleh semesta untuk bantu dia untuk pulih
Mungkin aja dia tidak bisa curhat ke kamu, kali aja dengan kamu membagikan video ini ke dia, dia tiba-tiba menghubungi saya untuk konsultasi, dan ketika dia pulih dan bangkit sampai dia menjadi kuat kembali, bangkit kembali, ya, hidup kembali, berarti amal baik sudah tercatat untukmu dan akan mendapatkan berkah ilahi untuk sepanjang hidupmu, ya. Amin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.